Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan pelajaran fisika dengan Pak Bambang Hartono. Saat ini kita akan membicarakan tentang flux listrik. Apa itu flux listrik? Sebelum kita masuk ke flux listrik, marilah kita ingat lagi tentang medan listrik. Flux listrik dilambangkan dengan huruf P seperti ini adik-adik. Kita ingat lagi kalau ada bola bermuatan positif, kemudian ada bola bermuatan negatif, maka di antara kedua muatan itu akan ada yang namanya medan listrik. Sudah kita pelajari kemarin. Jadi di antara plus dan minus ini ada ruangan yang mana di situ ada medan listriknya. Medan listrik digambar dengan garis gaya listrik, kemarin sudah nih ya. Kemudian garis gaya keluar dari positif menuju ke negatif, sudah. Kalau kita gambar satu saja, maka ini disebut dengan E. Ini pelajaran yang kemarin ya. Jadi ada plus, ada min, di situ ada garis gaya yang digambar dengan untuk garis gaya yang menggambarkan medan listrik. Sekarang kalau kita hilangkan muatannya, kita hilangkan seperti ini. Nah, yang ada sekarang tinggal garis gaya dan lambang E. Maka bayangan kita ini adalah medan listrik. Jadi kalau ada garis gaya, kemudian ada garis anak panah begitu, kemudian ada E, maka pikiran kita harus membayangkan bahwa ini adalah medan listrik. Medan listrik mengukurnya sangat susah karena tergantung dari luas. Sehingga kalau luasnya tidak diketahui, kita tidak bisa mengukur. Untuk itu, maka kita gunakan sekarang luasan. Nah, ini ada luasan A, maka banyaknya garis gaya yang menembus A, inilah yang disebut dengan flux. Jadi kalau tanpa bantuan A, kita akan susah membicarakan garis gaya ini karena jumlahnya kan banyak sekali. Tapi sekarang kita batasi, E ini hanya yang masuk pada A saja, yang kita kenal dengan flux listrik. Jadi flux listrik itu adalah jumlah garis gaya yang menembus luasan secara tegak lurus. Nah, sekarang kalau dibatasi dengan A, kita bisa menghitung jumlahnya E. Jadi flux listrik adalah banyaknya E yang menembus tegak lurus luasan A. Jadi luasnya terbatas atau tertentu. Yang dirumuskan sekarang flux itu sama dengan E kali A, kuat medan kali luasnya, apabila E dan A tegak lurus. Satuan flux listrik adalah Weber yang disingkat dengan Wb, adik-adik. Lambangnya P. Berikutnya, apabila E menembus A tidak tegak lurus, bagaimana? Apa yang terjadi? Ini A, luasan A, kemudian E-nya tidak tegak lurus dengan A. E tidak tegak lurus dengan A. Maka adik-adik, apabila garis gaya yang menembus bidang A tidak tegak lurus, maka rumusnya adalah P sama dengan E dot A, yaitu perkalian dot produk, adik-adik. Yaitu P sama dengan E dot A yang kita jabarkan menjadi E kali A cos theta. Theta itu apa? Theta itu adalah sudut antara E dengan bidang A. Bidang A itu arahnya adalah N, garis normal. Jadi N tegak lurus dengan A. Jadi dot produk itu adalah vektor kali vektor, hasilnya adalah skalar. Jadi E itu vektor, N juga vektor. N itu arah dari luas ke atas. Vektor kali vektor, hasilnya adalah skalar, itu adalah dot produk. Nah, ini theta adalah sudut antara N dan E. Ini harus diperhatikan betul adik-adik. Jadi theta adalah sudut antara N dengan E, bukan E dengan A ya. Sudut antara E dengan N. Contoh soal begini adik-adik. Kuat medan listrik sebesar 20 Weber menembus luasan persegi berukuran 1 kali 1. Ini ada luasan 1 kali 1. Nah, di sini ada E yang besarnya 20 Weber. Apabila garis gaya menembus bidang A dengan sudut 30 derajat terhadap bidang, jadi kalau digambar 30 derajat terhadap bidang seperti itu, maka tentukanlah flux. Nah, ini bukan magnet tapi flux listrik. Maaf adik-adik, ini
flux listrik, bukan flux magnet. Ini listrik ya. Jadi apabila ada A, kemudian E menembus dengan sudut 30 derajat terhadap bidang, yang ditanyakan berapakah flux listriknya. Cara yang diketahui adalah E-nya, kuat medannya 20 Weber, A-nya 1 cm kali 1 cm, yaitu 10 pangkat min 4 meter persegi. Kemudian tetanya 60, walaupun di situ 30 itu adalah sudut antara E dengan A. Tapi theta itu adalah sudut antara E dengan N. Jadi theta itu adalah sudut antara E dengan N, yang ke sana N itu. Ini N. Nah, begitu. Sehingga tetanya adalah 90 dikurangi 30. Penyelesaiannya adik-adik, jawabnya Pi sama dengan E A cos theta. E-nya 20, A-nya 10 pangkat min 5, cos tetanya cos 60, sehingga 20 kali 10 pangkat min 4 kali setengah, yaitu sama dengan 10 pangkat, hasilnya adalah Pi sama dengan 10 pangkat min 3 Weber. Itu. Ya, jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah theta adalah sudut antara E dengan N, bukan E dengan A. Berikutnya contoh 2, misalkan begini. Tentukanlah flux listrik yang menembus luasan 1 cm persegi apabila luasan tersebut terletak pada jarak 30 cm. Jadi ada A yang berjarak 30 cm dari bola bermuatan listrik. Seperti itu. Maka berapakah fluxnya? Adik-adik, di sini kalau ada bola bermuatan maka di situ ada E ya. Maka E-nya bisa kita hitung. Yang diketahui adalah R-nya 30, yaitu R antara luasan dengan bola, kemudian A-nya 1 cm persegi atau 10 pangkat min 4. R-nya ini, maaf, ini mestinya tidak pakai derajat, tidak pakai kuadrat ya, R-nya. Ini R-nya tidak pakai ini, pakai persegi. Maka adik-adik, yang perlu pertama kali kita cari adalah E-nya dulu. Jadi yang kita cari pertama adalah E-nya, karena E-nya kita belum tahu. Jadi pertama kali dicari adalah E. Kita untuk mencari E, kita gunakan rumus K Q per R kuadrat, itu E adik-adik. K Q per R kuadrat, sehingga dimasukkan K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 2 kali 10 pangkat min 6, kemudian R-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan 3 kuadrat 9, 10 pangkat min 1 dan 10 pangkat min 2, sehingga total E-nya adalah 2 kali 10 pangkat 5, satuannya adalah Newton per kolom. Kemudian kita cari fluxnya, flux adalah E kali A. Ini kita anggap bahwa semua E tegak lurus dengan A. Sehingga 2 kali 10 pangkat 5 kali 10 pangkat min 4, hasilnya adalah 10 Weber. Demikian adik-adik untuk contoh flux listrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.